Allahumma arhamna bil Quran. Telah kita selesaikan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 35 hingga ayat 42. Masih tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aya'idukum. Allah menggambarkan tentang sikap daripada kaum Nabi Nuh. Mereka berkata, aya'idukum, apakah Nuh itu menjanjikan kepada kalian, annakum, bahwasanya kalian, idza mittum, idza apabila mittum kalian mati, wa kuntum, dan kalian menjadi turaban, debu atau tanah, wa idhaman, menjadi tulang belulang, annakum, bahwasanya kalian mukhrajun, akan dikeluarkan kembali, yakni min kuburikum, dari kubur kalian dibangkitkan kembali. Hayhata hayhata, ya, tidak mungkin, jauh ya. Lima, terhadap apa? Tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Inilah perkataan para pembesar daripada kaum Nabi Nuh. Ya, di ayat sebelumnya kan disebutkan tentang bagaimana umumnya pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh itu, ya, yang mereka merendahkan dakwah Nabi Nuh, yang menuduh Nabi Nuh orang gila. Termasuk diantara perkara yang sangat mereka tolak, ya, adalah tentang hari kebangkitan. Kalau kita naik sedikit di tafsiran rasanya sambungan daripada ayat 34, ya. Berkata Syekh Sa'di, falamma maka taktala ankaru, mereka mengingkari risalatahu, kerasulan Nabi Nuh, waradduha, dan mereka menolak, menentangnya, ankaru, mereka pun mengingkari apa ja'a bihi, yang datang dari Nabi Nuh itu, minal ba'ti, berkaitan dengan kebangkitan, ba'dal maut, setelah kematian, wal mujazati, termasuk mereka mengingkari al-mujazah, itu pembalasan alal a'mal, atas amalan yang dikerjakan. Maka turunlah ayat setelahnya tadi, ya, yang mana sikap mereka ini sama sebagaimana sikap orang-orang kafir pada umumnya, sama persis. Mereka yang dengan logika dangkalnya mengatakan hayhata hayhata. Hayhata hayhata maknanya apa? Ba'idun ba'id, katuan. Mikirnya kaduan, orang mungkin, kira-kira demikian, ya. Alah koyo, ya. Segala bentuk pengingkaran seperti itu, ya. Ma ya'idukum bihi, yani jauh sekali apa yang dijanjikan oleh Nuh kepada kalian, ya, minal ba'thi, dari yang namanya kebangkitan, ba'da, setelah antamazzaqtum, ya. Setelah kalian tamazzaqtum itu setelah kalian tercerai-berai, ya, setelah badan kalian itu sudah hancur, ya, sudah tercabik-cabik, kira-kira begitu. Wa kuntum turaban, bahkan tidak cuma tercerai-berai, tapi kalian sudah menyatu dengan tanah, ya. Wa idhaman, tinggal tulang belulang, ya, kan gambarannya jasad orang yang meninggal dunia itu kan kulitnya dahulu, dagingnya dahulu, jadi organ-organ yang masih lunak itu dahulu hancur, kemudian tersisa apa? Tulang belulang, ya. Fanadharu, maka dalam ini mereka melihat, ya, nadharan qasiran, dengan penglihatan yang qasiran, ya, terbatas sedikit sekali, ya, perspektif mereka sangat terbatas, ya. Wa ra'au hadza bin nisbah, dan mereka melihat semua ini, ya, bin nisbah, dengan perspektif ila, ya, qudratihim atau ila qadarihim. Mereka menyikapi tentang konsep takdir, konsep apa? Kebangkitan itu sebatas dari perspektif kemampuan mereka. Ghairu mungkin, yang bagi mereka itu tidak mungkin. Nah, faqasu, mereka mengkiaskan, membandingkan qudratal khaliq, qudrah itu kemampuan sang khaliq, ya, Allah Ta'ala, biqadrihim, biqadrihim, dengan kadar mereka, dengan kemampuan mereka, ya, jauh, sangat jauh jika dibandingkan kemampuan Allah dengan kemampuan hambanya, ya, bahkan tidak bisa dibandingkan. Nah,
Namun itulah mereka yang berusaha atau hendak membandingkan kuasa Allah dengan kuasa mereka. Ta'ala Allah, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang mereka asumsikan itu. Fa'ankaru, maka mereka mengingkari qudratahu, kuasa dan kemampuan al-khaliq, sang khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ihya'il mauta. Mereka mengingkari kemampuan Allah Ta'ala, bahwa Allah akan menghidupkan al-mauta, mereka yang telah mati. Wa ajazuhu, dan mereka menyatakan lemahnya Allah Ta'ala, dangkalnya mereka ghayatat ta'jiz, mereka betul-betul telah menyatakan Allah itu lemah. Ini saking dangkalnya akal mereka. Wa nasu, sedangkan mereka sendiri lupa khalqahum, akan penciptaan mereka awwala marrah, pertama kali. Mereka tidak yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan kembali setelah kematian, padahal mereka datang dari yang semula tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan mereka pertama kali? Allah, tidak ada yang lain. Lalu mengapa mereka ragu bahwa ketika mereka nanti mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah, sedangkan mereka datang dari yang semula tidak ada? Wa anna, dan bahwasanya alladzi, zat yang ansha'ahum, ansya itu menciptakan, menciptakan, dan makna ansya itu membuat, dengan rupa, dengan bentuk sesuai yang dikehendaki, yang belum ada sebelumnya, itu ansya. Jadi betul-betul Allah membuat produk yang betul-betul baru minal adam, dari yang sebelumnya tidak ada. Jadi bukan sekedar tiru-tiru, seperti robot itu kan tiru-tiru, pesawat itu kan tiru-tiru, dari teknologinya burung, Nanti ada pesawat capung, serupa dengan capung. Nanti yang Falcon itu seperti elang misalkan. Semua itu tiru-tiru. Manusia hanya melihat, mengkopi, kemudian meneliti. Tapi Allah Ta'ala betul ansya'nahu khalqan akhar. Allah menciptakan sesuatu yang baru itu dari baru, brand new, betul-betul tidak ada tiruan, tidak tiru-tiru. Nah, fa'i'adatuhu lahum, maka i'adatuhu, proses pengembalian oleh Allah makhluk tersebut, ba'da, setelah al-bila itu sudah hancur lebur tak bersisa, ahwanu, itu jauh lebih ringan, alaihi, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti pabrikan itu, kalau ada produk misalkan mobil sudah ring sekeremu hancur lebur misalkan, ketika masih ada asuransi misalkan, minta produk yang baru, maka pabrik mudah sekali untuk membuat yang baru, meskipun sudah habis stoknya, tinggal di restock karena pabriknya ada, datanya masih lengkap, bahan bakunya masih ada, dan Allah lebih daripada itu. Wa kilahuma hayyun. Catatan penting bahwa kedua-duanya ini mudah bagi Allah. Ini menciptakan dari baru dengan menciptakan kembali yang sudah ada, itu bagi Allah sangatlah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika pengen menghendaki apapun itu cukup dengan satu kalimat kun, fayakun. Kalimat cuma satu, kun itu saja. Fayakun kan maknanya maka jadilah. Untuk jadinya cukup satu kata, kun, sudah. Nah, fakulluhum wa kilahuma hayyinun ladaihi, dan kedua-duanya menciptakan dari baru maupun mengulang yang sudah ada itu mudah bagi Allah. Falima, maka mengapa? La yunkiruna, mereka itu tidak mengingkari awala khalqihim, penciptaan awal mereka. Ini logikanya, kalau mereka mengingkari kebangkitan setelah kematian, kenapa tidak sekalian mereka mengingkari penciptaan mereka sendiri? Sedangkan orang-orang kafir kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, satu, mereka mengatakan Allah. Karena tidak ada yang menciptakan selain daripada Allah.
Wa yukabiruna al-mahsusat. Kenapa mereka tidak mengingkari penciptaan yang pertama tersebut, ya, serta mereka mengagungkan al-mahsusat, ya, menggaungkan apa? Menggaungkan itu maksudnya, ya, yang mereka gaungkan itu kan al-mahsusat, segala hal yang sifatnya itu dicerna oleh panca indera mereka, ya. Wa yaqul, dan mereka berkata, innana, sesungguhnya kita ini, ya, lam nazal maujudin, kita ini apa? Senantiasa ada. Maksudnya ya kita ini hidup saja sudah, ya. Hatta, ya, mereka mengatakan demikian, ya, hatta ya selamat, hingga mereka ini selamat aman, ya, hatta ya selamalahum inkaruhum lil ba'ti, supaya mereka ini selamat aman ketika ditanya tentang apa? Kebangkitan. Ya, mereka nggak percaya kebangkitan dan mereka mengatakan ya kita ya hidup ya hanya hidup ini aja, gitu loh. Ya surip ya surip ini Pak, ya rasa percaya nek kiamat nek kebangkitan. Ya, jadi mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Namun ketika ditanya kenapa tidak justru mereka mengingkari penciptaan yang pertama, mereka mengatakan ya memang kami hidup ya hidup ini aja. Seperti orang-orang ateis kan bilangnya begitu. Semua yang terjadi ini terjadi secara tiba-tiba, secara sistematis gitu ya. Ya begitu adanya. Ya. Ya, ibarat itu sudah sistem otomatis gitu ya. Terus berputar begitu terus. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang tumbuh, ada yang mati. Nah, itu logika dangkal mereka tidak punya dalil. Ya. Wa yantaqilu, dan mereka berpindah, ya, ma'ahum, ya, bersama mereka ini, ya, ilal ihtijaj, ya, kepada satu argumen ala itsbati wujudi, ya, atas itsbat penetapan wujud keberadaan al-khaliq al-azim, ya, sang pencipta yang agung. Maksudnya mereka mengalihkan pembicaraan bahwa ya kita hidup sekedar hidup, ya, tidak ada urusan dengan sang pencipta ini. Mereka untuk menghindar daripada realita akan adanya sang khaliq yang maha agung. Lalu selanjutnya wahuna dalilun akhar. Ya, dan disinilah kemudian ada dalil atau bukti yang lain. Apa itu? Wahuwa, dan dia adalah annalladzi, bahwasanya zat yang ahya, menghidupkan al-ardha, bumi, ba'da, setelah mautiha, kematiannya. Inna dzalika, sesungguhnya zat tersebut, la muhyi, lamnya lam taukid, ya, sungguh muhyi, akan menghidupkan al-mauta, ya, mereka yang manusia yang telah mati. Innahu, sungguhnya dia zat Allah Ta'ala ini, ala kulli syai'in qadir, ya, ala atas kulli syai'in, segala sesuatu, qadir, maha kuasa, ya. Wa thamma, dan setelah ini, ya, dalilun akhar, ada dalil yang lain, ya. Wa huwa, dan dalil itu adalah ma ajaba bihi, yani ketika Allah Ta'ala menjawab bihi, dengannya, al-munkirina, orang-orang yang ingkar, lil ba'thi, ya, akan hari kebangkitan. Fi qawlihi, dalam firman Allah, ini dalam surat Qaf, ya, surat Qaf ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Bal ajibu an ja'ahum mudhirum minhum. Bal, akan tetapi, ajibu, mereka merasa takjub, merasa heran, anja'ahum, ketika datang kepada mereka, mundhirun, seorang pemberi peringatan, yakni seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, termasuk dari golongan manusia. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib, maka orang-orang kafir itu pun berkata, ini sesuatu yang menakjubkan, ya, tapi ini dalam bentuk kalimat apa? Mengolok-olok gitu kan. Wah, kok elok iram, ya. Enak ya. Rasul kok sangka menungso. Kan yang mereka sampaikan, mereka katakan, ya, laula unzila alaina malaika. Kenapa Allah enggak menurunkan malaikat sekalian? Kenapa manusia biasa seperti kita, ya, ya'kulu wa yashrabu wa yamshi fil aswaq,
ya, sesuai yang makan, yang minum, yang juga berjalan di pasar. Mereka menganggap itu sama dengan mereka, bahkan lebih rendah dari mereka. Mereka anggapnya demikian karena mereka para pembesar, para penggede, sedangkan yang datang ini hanyalah bagi mereka ya anak kemarin sore, kira-kira demikian. Namun mereka tidak berani menyentuh Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini secara nasab dan hasab ini punya kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Ya, namun mereka hanya mengatakan hada syai'un ajib, ya, elok banget ya, menakjubkan. Lalu mereka berkata, akankah ya, apakah apabila mitna kita ini mati, wa kunna turaban, dan kita telah menjadi tanah, menyatu dengan tanah, zalika, yang demikian itu, raji'un ba'id, adalah pengembalian yang ba'id, jauh, yang tidak mungkin. Faqala, maka Allah menjawab, Allah berkata fi jawabihim, menjawab ya argumentasi mereka itu, ya, qad alimna, ya, sungguh telah kami ketahui, ma tanqusul ardu minhum, ya, Allah menggambarkan dengan skala yang lebih luas. Sungguh Allah mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari bagian mereka. Maksudnya apa? Mereka mengatakan, apakah kami ketika sudah menjadi debu, menjadi tanah, artinya jasad mereka berkurang tidak? Berkurang. Siapa yang menjadikan kurang itu apa? Tanah kan? Bahwa bagian tubuh mereka yang merupakan fisik yang utuh itu akhirnya berkurang. Berkurang oleh apa? Oleh tanah. Digerogoti oleh organisme yang ada di dalam tanah. Allah katakan itu, ya, bahwa qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma apa saja, tanqusu, yang dikurangi, yang digerogoti, al-ardu oleh minhum, dari bagian tubuh mereka. Jadi Allah tahu di bumi mana atau bagian apa saja yang mula-mula digerogoti sampai habis, Allah tahu. Nah, ya, ila ayat ini fil bila, yakni pada sebagian yang telah hancur dari mereka. Wa indana, dan di sisi kami, kita pun terdapat kitab, maksudnya catatan, hafid, yang terjaga, datanya sudah lengkap. Ya. Ini Allah menggambarkan ya skala statistik yang begitu luas. Ya, urusan perkara data sangat luas. Ya, sehingga mereka yang sudah terkubur dalam tanah pun masih bisa diotopsi kan ya? Masih bisa diotopsi. Bahkan dengan tes DNA, kira-kira demikian. Bahkan kalaupun sudah tidak ada kulitnya, sudah tidak ada dagingnya, mungkin dari giginya, dari rambutnya, itu masih bisa diteliti. Ya. Dan Allah menyebut apa yang dikurangi atau yang diambil oleh tanah, semua tersimpan di dalam unsur tersebut. Artinya kalau kita kaji lebih dalam lagi terkait dengan sainsnya, tentu lebih dalam lagi. Ya, lalu mereka masih ingkar. Mereka berkata, ya ini perkataan umumnya orang-orang kafir. In hiya illa hayatuna dunya. Ya ini hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Namutu wa nahya. Kita mati ataupun kita hidup. Nah ya. Hanya siklus itu. Kalau dalam ungkapan yang lain, ya ummun tadfa' wa ardun tabla'. Kata mereka, hidup itu ya hanya ketika ibu itu mendorong, maksudnya melahirkan, kemudian bumi akan menelan. Ibu menekan artinya adalah proses lahirnya anak manusia. Wa ardhun tabla', dan bumi menelan maksudnya adalah datangnya kematian. Bagi mereka hanya itu siklus kehidupan. Ya mutul insan wa yahya unas. Ya, ada orang yang mati, ada orang yang hidup, dan tidaklah kami dibangkitkan. Ya, masih lagi mereka ingkar. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Kata mereka, in huwa, tidaklah dia ini Nuh ini, melainkan rajulun, seorang laki-laki, bihi, yang padanya jinnah, ada kegilaan. Nah, mereka menisbatkan kegilaan itu kepada Nabi Nuh. Falihata, oleh karenanya, ata bima atabi, Nabi Nuh datang kepada mereka, ya, sebagaimana beliau datang min tauhidillah, menyampaikan tentang ya risalah tauhid, wa itsbat, dan penetapan al-ma'ad, adanya kebangkitan.
Ini yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yang kemudian mereka mengatakan dia ini gila. Ya. Lalu mereka berkata kepada sesama mereka, para pembesarnya berkata, fatarabbasu, wis entenono wae, tunggu sajalah bihi terhadap Nuh ini hatta hin, hingga datangnya waktu yang telah dijanjikan. Yani irfa'u anhul 'uqubah, sudah. Irfa'u, angkatlah anhu darinya al-uqubah. Maksudnya tidak perlu kalian menimpakan hukuman kepada Nuh bil qatli, ya, baik kalian hendak membunuhnya wa ghairi, dan yang lainnya. Ini sebagaimana kebiasaan kaum-kaum terdahulu. Mereka kalau tidak cocok dengan nabinya dibunuh, ya dibantai. Namun karena Nabi sekali lagi punya nasab dan hasab, punya kedudukan di tengah kaumnya dari zuriat yang terhormat, maka mereka tidak berani menyentuh. Ihtiraman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Wali annahu majnun, dan bagi mereka karena Nuh ini adalah orang gila, ghairu muakhadin. Orang gila itu tidak dihukum, dibebaskan jarno baik. Tidak dianggap bima yatakallamu bihi, tidak dianggap apa yang dia ucapkan. Ayat ini falam yabqa bi za'mihim al-batil mujadalatun ma'ahu. Yani singkatnya, tidak ada lagi bagi mereka berdebat dengan Nabi Nuh, karena mereka menganggapnya ini orang gila. Li sihhati ma ja'a bihi, yani tidak ada lagi momen atau kesempatan untuk berdebat dengan Nuh terkait kebenaran risalah Nabi Nuh. Fa innahum, maka sungguhnya mereka qad arafu, mereka telah mengetahui, dalam teks yang lain qad za'amu, mereka telah berasumsi butlanahu, bahwa kenabian Nuh itu adalah batil, tidak benar. Ini bagi mereka. Wa inna ma yabqal kalam, maka tinggallah pembicaraannya tentang apa? Hal yuqi'una bihi amla, apakah mereka perlu menimpakan hukum kepada mereka atau tidak. Ini sudah bicara tentang hukum adat, hukum tradisi, karena mereka ini kompleks, atau mereka ini tidak hanya satu orang, ada banyak orang. Jadi mereka bermusyawarah. Nah, ini dikapak ke APE. Berarti bagaimana baiknya kita bersikap kepada Nuh. Ini sama persis seperti umat terdahulu. Kalau di masa Nabi Muhammad itu ada orang-orang Quraisy, mereka juga musyawarah. Di masa Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, itu kan tidak diputus satu orang. Itu juga para pembesar itu mereka musyawarah. Dia apakan Nabi? Maka disimpulkan bahwa dibakar. Nah, inilah gambaran tentang kebanyakan orang-orang kafir itu apa? Mereka menyatu dalam kebatilan. Satu. Keroyokan, berarti apa? Keroyokan. Fa bi za'mihim anna uqulahum ar-razina. Maka dengan asumsi mereka, anggapan mereka bahwa akal mereka itu yang matang, mereka yang lebih bijak, iqtadat al-ibqa alaihi, maka mereka berkesimpulan, sudah kita biarkan dia tetap hidup. Wa tarkil iqa bihi, dan tidak perlu menimpakan hukuman kepadanya. Ma'a qiyamil mujib, maknanya di sini meskipun bagi mereka bukti-bukti itu sudah cukup kuat, kira-kira pasal-pasalnya sudah cukup kuat untuk menimpakan hukuman kepada Nuh. Tapi karena mereka masih menganggapnya ini masih bagian dari orang yang terhormat, dari orang terhormat, mereka tidak menimpakan hukuman kepada Nuh. Nah, perhatikan di sini kata Syekh Asadi, fahal fawqa hadzal inad wal kufri ghayah. Maka adakah keingkaran serta perentangan yang lebih fatal daripada ini? Sudah menganggap nabinya gila, kemudian mereka merasa mereka yang telah memberikan kebijakan kepada sang nabi. Nah, walihada, oleh karenanya, lama taktala ishtadda, semakin keras kufruhum, kekufuran mereka semakin berat, walam yanfa', dan tidak bermanfaat fihim, pada mereka, al-inzar, peringatan, da'a alaihim nabiyuhum, maka tibalah Nabi Nuh mendoakan laknat bagi mereka, tapi tidak langsung mengatakan laknat. Faqala, beliau berkata,
Rabbi nsurni bima kadzabun. Ya Allah ya Rabb, tolonglah aku atas semua yang mereka dustakan atas diriku. Beliau minta tolong kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya, dengan apa? Biihlakihim. Nabi Nuh memohon kepada Allah Ta'ala agar dibinasakan saja mereka, ya, wa khizyihim ad-dunyawi, serta agar ditimpakan kehinaan di dunia qabl akhirah, sebelum akhirat. Dan ini sekali lagi juga adalah bagian daripada kebiasaan para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ketika sudah di puncak, ya, wis ngempet pol-polan ini, ya, maka para nabi pun berdoa kepada Allah. Dan itu diizinkan. Setiap nabi diberikan doa yang mustajab, yang langsung diijabah kontan di dunia. Fastajala kullu nabiyyin da'watahu. Maka para nabi itu tergesa-gesa, ya, dalam doanya. Kecuali Nabi Muhammad yang justru beliau menyimpan doanya syafa'atan li ummati, sebagai bentuk syafaat nanti bagi umatnya. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu ketika sudah wis pok-pokan, ya, saking kufurnya mereka sudah tidak ada obat, sudah minta tolong kepada Allah Ta'ala agar ditimpakan adab. Qala Allah, maka Allah pun berfirman, mujiban li da'wati, menjawab doa Nabi Nuh. Apa kata Allah? Amma qalilin la yusbihunna nadimin. Amma qalilin, tunggu sebentar. Ini serupa dengan perkataan mereka tadi yang mengatakan, sudah, ya, natarabbasu bihi hatta hin, ya, kita biarkan, kita tunggu sebentar saja, ya, sampai biarkan Nuh ini sak senenge stok nawai sedelok tok, ya, kira-kira kan. Allah balik sebaliknya, waktu mereka yang tinggal sejenak, ya, sehingga Allah katakan la yusbihunna nadimin, sebentar saja lagi mereka akan menyesal. Lalu apa hukuman mereka? Fa akhadhathumus sayhatu bil haqq, mereka pun ditimpa hukuman berupa apa? Guntur yang menggelegar, ya, ditambahkan dengan banjir bandang yang sangat dahsyat, ya. Dan Allah menggunakan kalimat bil haqqi, bahwa ditimpakannya adab itu bil haqqi, dengan dasar kebenaran. La bidzulmi, bukan dengan dasar kezaliman, wal jaur, ya, serta kecurangan atau kesemena-menaan, tidak. Bal bil adli, akan tapi dengan keadilan dari Allah, wa dzulmihim, dan disebabkan kezaliman mereka, akhadhathumus sayhah, mereka ditimpa hukuman berupa guntur yang menggelegar tersebut. Fa ahlakathum, maka guntur tersebut membinasakan mereka, an akhirihim, maksudnya sampai tak bersisa, ya, sampai dugi pok-pokane gitu, ya, sampai yang terakhir. Faja'alnahum ghudaan, maka Allah menggambarkan kami jadikan mereka itu ghudaan, buih, ya, seperti napa buih itu ya untuk nih, ya, buih di lautan atau buih sisa banjir, ya, ayat nih hasyiman yabasan, mereka menjadi hancur kering, bimanzilati hudha'is sail, ya, sebagaimana hudha'is sail, sebagaimana buih pada banjir, al-mulqa, yang terlempar, fi janabatil wadi, ya, di sela-sela daripada lembah. Wa qala, maka dan Allah berfirman fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, inna sungguhnya arsalna, kami kirimkan, alaihim kepada mereka, sayhatan wahidah, ya, sekali guntur yang menggelegar, fakanu, maka jadilah mereka kahashimil muhtadhar, ya, seperti pohon-pohon kurma yang kering, al muhtadhar, yang telah lapuk. Fabu, dan maka, ya, celakalah, jauhlah, lil qaumidz zalimin, bagi kaum-kaum yang berbuat zalim, yakni utbi'u, diiringkan, ma'a azabihim, bersama dengan siksaan mereka ini, al-bu'd, al-bu'd itu bentuk laknat, dijauhkan mereka, wal laknat, dan mendapatkan laknat, wadzam, serta celaan, minal alamin, dari seluruh semesta alam. Fama, maka tidaklah bakat menangis, alaihim, atas mereka, as-sama'u, langit, wal ardu, dan bumi, wama, dan tidak pula kanu, mereka itu mundhorin, ditangguhkan. Disebutkan langit dan bumi di sini karena ketika tiba azab bagi kaum Nabi Nuh,
Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk meluapkan airnya. Dan itu adalah akhir dari peradaban kaum Nabi Nuh. Tinggal tersisa mereka di bahtera. Pada jumlahnya sangat banyak. Sehingga Allah mengatakan tidaklah langit menangisi mereka maupun bumi. Tidak menangis, tidak merasa kehilangan. Mereka yang sangat banyak itu tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, sehingga pantaslah mereka mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral hadirin kajian pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.